Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Kita awali doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjut masih surat An-Nahl ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik min qablika fazayyana lahumusy syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum min qablika fazayyana lahumusy syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Litubayyina lahumul ladzi
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لتبين لهم الذي ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Baik, sampai ayat 66 dulu. Tallahi, demi Allah. Ini yang menyatakan siapa? Tallahi, demi Allah. Ini firmannya siapa? Ya Allah. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Allah. Itu hanya boleh dilakukan oleh Allah. Ya, jadi Allah berhak bersumpah dengan apapun. Kalau manusia ya tidak boleh bersumpah dengan dirinya. Demi saya. Apa demi saya? Nggak ada sumpah demi saya. Ya, kalau bersumpah manusia ya harus Allah, demi Allah gitu.
Demi Allah, apa yang disampaikan? Laqad arsalna ila umamin min qablik. Sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad pada beberapa umat yang lain. Artinya mengutus rasul-rasul yang sama seperti engkau. Begitu maknanya. Jadi sekaligus pernyataan sumpah Allah ini menetapkan bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul utusan Allah. Gitu ya. Jadi ini tasliyah, penghibur bagi Nabi agar merasa tenang ya terhadap kelancangan kaumnya orang-orang musyrik terhadap dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka banyak menyampaikan tuduhan-tuduhan tidak benar kepada Rasulullah ya. Begitu. Nah, sungguh kami telah mengutus beberapa orang utusan. Jadi arsalna ila umamin min qablika itu tidak disebut memang utusannya, tetapi itu sudah dipahami dari maknanya, bahwa kami telah mengutus ila umamin kepada umat-umat lain min qablika dari sebelum engkau. Mengutus siapa? Ya pasti yang diutus adalah utusan Allah, Rasul. Apa tujuannya menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad? Kalau tidak ada tujuan, maksudnya apa? Kan berarti yang tersimpan di balik pernyataan itu, sama kamu juga utusanku seperti mereka, begitu. Lalu apa yang terjadi dengan para utusan itu di masa-masa sebelum Nabi Muhammad? Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Fazayyana, maka fazayyana lahumus syaitan, maka setan zayyana, menghiasi. Asal artinya zayyana itu menghiasi. Lahum, pada mereka, asyaitonu, setan, a'malahum, terhadap perbuatan mereka. Maksudnya apa? Menghiasi itu mempengaruhi pikiran mereka sehingga mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu perbuatan yang jahat, menentang dan zalim, tapi mereka menganggap itu kebaikan. Nah, itulah tazzinnya setan. Ya. Nah, jadi tazin setan itu mempengaruhi hati manusia yang berbuat buruk, dalam hal ini menentang ajaran para rasul. Mereka menganggap perbuatan mereka itu tidak salah. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu benar. Apa? Mempertahankan tradisi nenek moyang. Ini siapa? Itu bawa ajaran baru. Kan Nabi juga begitu. Dianggap aneh membawa ajaran yang belum dikenal sebelumnya dari nenek moyang mereka. Seperti itu. Jadi mereka tidak merasa salah, dan ini berbahaya ya. Keadaan orang yang melakukan kesalahan sementara dia tidak menyadari kalau dirinya itu salah. Ya. Mau dinasehatin juga nggak akan mempan. Gitu. Yang nggak akan mempan. Itu seperti kelompok orang yang hari ini itu mungkin kan banyak di media Bapak Ibu melihat yang begitu berani menyatakan bahwa
Katanya ya kelompok-kelompok yang ngaku habaib itu terputus itu keturunannya nggak nyampe ke Nabi. Berani sekali. Ya, kenapa? Mereka merasa benar dengan apa yang mereka nyatakan itu. Ya, orang seperti itu kan susah mau diluruskan juga. Ya. Mau diluruskan juga. Kenapa? Karena bukan orang tidur. Kalau orang tidur masih bisa dibangunkan. Kalau orang pura-pura tidur, mau disiram seember juga nggak ngaruh, pura-pura tidur. Ya, ya entahlah punya kepentingan apa itu mereka ya. Ujug-ujug begitu tiba-tiba di tahun 2023 itu kok baru ya kan? Ya logikanya kalau memang itu tuh habaib katanya yang dari Balawi itu tidak terdaftar, terputus, kenapa nggak dari dulu? Emang dulu nggak ada orang pinter, nggak ada ulama begitu yang bisa mendeteksi itu? Kok baru-baru sekarang ini? Kok gara-gara mau pilpres apa? Nah, gitu. Wallahu a'lam nih. Kita nggak tahu ini ujug-ujug begitu ya. Dan di Indonesia lagi yang menolak itu kan. Ini negara lain kayaknya nggak ada yang menolak itu. Indonesia kok, masya Allah, luar biasa memang orang Indonesia mah ya. Luar biasa. Masya Allah. Baik, kita kembali ke ayatnya. Nah, jadi berarti maksudnya apa nih? Berarti umat-umat terdahulu yang ada sebelum Nabi Muhammad, kebanyakan dari mereka itu menerima atau menolak ajaran yang dibawa oleh para utusan. Kebanyakan menolak, walaupun nggak semua menolak kan. Ya, periode pertama Rasul saja yang punya kaum seperti Nabi Nuh, dari kaumnya yang didakwahi, diajak untuk menyembah Allah, yang ikut di atas kapalnya dengan masa dakwah 950 tahun. Berapa orang yang ikut di atas kapalnya? Cuma 80 orang. Bukan 80.000. 80 orang. Coba bayangkan, Pak. Padahal dakwahnya 950 tahun. Berapa generasi itu? Ya, 9 abad kan berarti. Nah, tapi yang ikut cuma segitu. Berarti kebanyakan menolak dakwahnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Lut kaumnya bangsa Sodom tuh, yang beriman ya cuma putrinya berdua itu. Cuma putrinya yang ikut itu berdua. Selebihnya termasuk istrinya bahkan kan nggak mau mengikuti ajarannya Nabi Lut itu. Nah, ya artinya kan Nabi nih ketika diingatkan dengan umat-umat terdahulu, dan pastinya Rasul juga mendengar tentang kisah-kisah mereka, nah, menjadi tenang. Oh, memang seperti itu gitu para utusan Allah itu. Ya, sama seperti kita ketika kita menghadapi kesulitan, pada saat kita merasakan sedih, di sisi lain kita tahu bahwa ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama seperti kita. Bukankah
itu sedikit meringankan beban kita, ya kan? Wah, ternyata bukan sendirian saya gitu. Nah, harusnya begitu berpikirnya ketika kita menghadapi musibah itu ya. Jangan menganggap saya paling menderita sedunia begitu. Orang lain nggak ada yang punya musibah kayak saya. Nah, jangan begitu. Jadi bisa stres nanti. Gitu. Ya. Tetapi berpikirlah bahwa ada banyak orang lain yang bernasib sama seperti saya atau bahkan yang lebih buruk dari saya. Itu sehingga ya sudah, saya belum seberapanya lah. Itu. Bahkan kalau mau dibandingkan gitu, bandingkan dengan para utusan Allah tuh, ya. Hari ini begitu orang yang berdakwah menyampaikan kebenaran tentang agama, tantangannya nggak seberat para utusan dulu. Iya. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran, berdakwah mengajak orang pada kebaikan, begitu susah, begitu sulit, apalagi Rasul dulu gitu. Ya. Jadi ya sabarlah, ya. Nah, jadi yang membuat umat itu kemudian menentang Rasul pada dasarnya itu dipengaruhi oleh siapa? Setan, ya, setan. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum faqawamu rusulana wa harabuhum, sehingga mereka bangkit bahkan memerangi para utusan itu, wa asarru ala syirki wal kufri, dan mereka terus menerus dalam perbuatan syirik dan kekufuran. Fatawallahumus syaitan, maka setan pun menguasai mereka, mengendalikan mereka. Nah, inilah yang pernyataan Allahnya fahuwa waliyuhum. Maka dia setan waliyuhum adalah walinya mereka. Apa wali itu? Pemimpin mereka, itu yang diikuti dengan sukarela tuh. Ya. Kalau orang beriman makan harusnya walinya itu adalah Allah. Ya. Waliyullah itu artinya kan berarti orang yang taat patuh kepada Allah. Atau Allah waliyuhum waliyul ladzina amanu. Kan ada ayatnya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Wali dalam arti berarti di situ mah pelindung terhadap orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang yang kufur, yang berbuat syirik, walinya siapa? Setan. Jadi orang yang gemar berbuat maksiat dan tidak mau berhenti dari kemaksiatan, begitu berarti dia itu pemimpinnya adalah setan. Ya. Mau dia mengakui atau tidak, ya kalau perilakunya seperti itu, otomatis itu walinya adalah setan. Waliyuhum al-yauma. Jadi setanlah wali mereka hari ini, maksudnya di dunia. Walahum azabun alim, dan bagi mereka di akhirat maksudnya ada azab yang pedih menanti mereka, ya, menanti mereka. Nah, jadi mereka diancam oleh Allah dengan pernyataan ini. Ya di dunia ya setan saja yang banyak diikuti itu. Gitu, dan ya walaupun mereka bersikeras sampai mati nggak mau mengikuti para utusan Allah, itu bukan berarti mereka dibiarkan, tidak akan dihukum. Kenapa? Ada kehidupan kedua. Walahum azabun alim. Mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Kapan? Di akhirat nanti. Ya, di akhirat. Nah, jadi kalau hari ini di dunia
tampak tidak ada perbedaan sama sekali antara orang yang taat kepada Allah itu dengan melaksanakan ibadah kewajiban muslim dengan orang yang tidak taat menjalankan ajaran agamanya atau bahkan dengan orang yang tidak memeluk Islam gitu. Sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada perbedaan, mereka menjalani kehidupan hari-harinya sama gitu. Bahkan sampai meninggal dunia gitu. Nanti di akhirat semuanya akan terlihat baru perbedaan itu. Ya. Hari ini sama saja. Gitu. Apalagi di Indonesia. Semua agama dianggap benar kan begitu. Silahkan boleh pilih. Ya. Ada 6 agama yang diakui di negara kita ini. Artinya yang dilindungi oleh undang-undang sebagai negara kesatuan. Ya, tetapi buat kita begitu tetap berkeyakinan bahwa di antara semua agama itu yang benar hanyalah Islam. Gitu ya, yang benar hanyalah Islam. Ya, kalau yang dilindungi oleh negara ya memang ada 6 gitu ya. Ya Konghucu yang ke-6-nya itu. Tetapi buat kita ya adalah sah kita berkeyakinan bahwa Islam ini yang benar. Ya, tetapi kita juga tidak boleh memaksakan ya, apa yang kita yakini kepada mereka yang punya keyakinan yang berbeda karena mereka dilindungi di negara kita kan begitu. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun kan. Kita menjaga toleransi itu. Dan agama kita juga mengajarkan begitu. Itulah ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu. Umat Islam udah ngerti, nggak usah diajarin toleransi. Ya. Memang dari Qur'annya diajarkan untuk toleran kok. Lakum dinukum waliyadin. Ya sekarang aja diobok-obok terus seakan-akan umat Islam itu intoleran begitu. Ya sampai di mana-mana begitu seminar tentang toleransi. Kayaknya udah gawat banget nih negeri itu. Padahal umat Islam sangat toleran, udah puluhan tahun juga ya. Ya nggak usah ke situ-situ ya. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba. Wama dan tidaklah anzalna kami menurunkan alaika kepadamu Muhammad alkitab. Maksudnya apa? Alkitab di situ ya Al-Qur'an, kan diturunkannya kepadamu. Ya kamunya Nabi Muhammad, berarti Alkitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an, bukan Bible. Ya, Alkitab. Jadi Allah menyebut Al-Quran dengan sebutan Alkitab. Gak usah heran, sudah biasa kita nemu itu di Al-Quran. Bahkan di awal surat Al-Baqarah kan, Zalikal kitabu, bukan Zalikal Qur'anu. Itu Zalikal kitabu la raiba fi. Maksudnya Al-Quran. Karena Alkitab itu sebutan untuk semua kitab suci. Sebutnya Alkitab. Ya. Ya cuma untuk keseharian dengan sesama kita memang tidak familiar kita menyebut Al-Quran dengan Alkitab. Ya karena bisa jadi saru gitu ya. Sebab orang-orang Kristen kan menyebut kitab mereka Alkitab kan? Iya Alkitab. Nanti dianggap aneh itu. Ibu mau kemana? Itu mau ada pengajian Alkitab.
Waduh, kan gawat itu nanti ya. Kemana, ke gereja gitu ya. Padahal maksudnya Al-Quran ya. Oke. Tidaklah kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran illa litubayyina lahum, melainkan agar engkau Muhammad menjelaskan kepada mereka allazi ikhtalafu fih, apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, itu di dalam Al-Quran itu. Dan tidak pula kami turunkan Al-Quran itu melainkan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi di ayat ini Allah menjelaskan tentang apa? Peranan penting Nabi. Itu apa peranan Rasulullah itu? Di samping menerima wahyu itu, ya. Nah, peranan Nabi itu berarti adalah litubayyina. Jadi li ajli an tubayyina linnas allazi ikhtalafu fih tu minat tauhidi wasyirki wal huda wad dhalal. Agar engkau menjelaskan tuh kepada manusia apa-apa yang mereka perselisihkan, baik itu tentang ajaran tauhid, tentang syirik, tentang petunjuk, tentang kesesatan. Bagaimana menjelaskannya? Ya melalui hadis-hadis Nabi, melalui sabdanya Rasulullah. Jelaskan melalui lisanmu wahai Nabi. Nah, jadi sebetulnya ini ayat menjelaskan bahwa fungsi salah satu dari hadis Nabi itu adalah menjelaskan apa yang belum jelas dari Al-Quran. Nah, karena di Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkam, yang udah pasti, bahkan sudah sangat jelas maknanya. Ada juga yang perlu penjelasan lebih dalam lagi. Nah, ayat-ayat yang seperti itu, nah itu Rasulullah yang menjelaskannya. Ya termasuk tentang perintah sholat. Yang kita temukan di Al-Quran itu kan hanya perintah untuk melaksanakan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Caranya sholat itu gimana? Cari ayatnya, ada nggak? Tata cara sholat di Al-Quran ada nggak? Tidak ada. Di mana adanya tentang cara sholat? Ya dalam hadis Nabi, gitu. Nah, jadi hadis ini nggak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Sunnah Nabi ini nggak bisa dipisah-pisah, ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu sudah menyatu. Ya, dua sumber utama hukum Islam itu. Karena salah satu di antara fungsi dari Sunnah Nabi itu adalah sebagai penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk merinci yang masih bersifat umum dari Al-Quran, seperti hukum sholat tadi. Ya, tentang prakteknya Nabi langsung yang memberi contoh, dan ucapan Nabi yang mengajarkan tentang tata cara sholatnya lengkap. Itu sampai Nasiruddin Al-Albani atau juga ulama lainnya, mereka menyusun kitab khusus tentang sifat sholat Nabi. Nah, itu diambil dari hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi yang ada gitu tentang sholat khusus, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, kemudian tujuan lain Allah menurunkan Al-Quran bagi orang yang beriman sebagai apa? Petunjuk kehidupan serta rahmat.
ya, petunjuk yang menuntun orang-orang beriman ke jalan kebahagiaan dan keselamatan, serta rahmat bagi orang-orang mukmin yang mengamalkan Al-Quran. Itu rahmat bagi mereka. Kenapa? Karena Al-Quran nanti juga akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, kan? Kata Nabi begitu. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Quran itu? Yang selalu membacanya, yang tekun mempelajarinya, yang mengamalkan ajarannya. Tuh, ya, mudah-mudahan kita termasuk sahabat Quran, ya. Ya, walaupun Qurannya nggak dibawa-bawa kemana-mana, dibawa kemana-mana belum tentu disebut sahabat Quran kalau nggak pernah dibaca. Ya, di mana-mana dibawa, di dashboard mobilnya ada Quran itu, tapi nggak pernah dibaca, taruh aja. Buat apa? Buat jimat. Lalu, nah, setelah Allah Ta'ala menghibur Rasulnya, kemudian di ayat berikutnya Allah kembali mengajak manusia untuk meyakini akan tauhid keesaan Allah, serta meyakini akidah akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Setelah di ayat tadi Allah menetapkan kenabian Muhammad. Mana ayat berikutnya? Nah, ayat berikutnya ini adalah mengajak kita untuk merenungkan menggunakan akal kita, melihat fakta yang ada, yang terpampang di hadapan kita. Apa itu? Yang semua itu hanya menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur semuanya. Lihat ayatnya apa? Wallahu anzala minas samaa'i ma'a. Wallahu, dan Allah lah, anzala, dia telah menurunkan minas sama'i, dari langit. Maksudnya dari arah langit, karena air hujan itu tersimpannya di awan, bukan di langit. Tapi dari arah langit, ya. Airnya dari awan itu, dengan ditiup oleh angin lalu menjadi titik-titik hujan dan jatuh ke bumi. Nah, siapa yang menjadikan air hujan itu turun ke bumi? Allah, ya, Allah. Air hujan tidak punya kesadaran dengan sendirinya sehingga mengatur, begitu, kapan mau turun, kapan mau diam, gitu. Matahari juga nggak punya kesadaran dengan sendirinya, gitu, kapan harus terik terus sehingga tidak ada hujan. Dan tidak ada kompromi antara hujan dengan matahari. Tapi yang pasti ada yang mengatur itu. Ya, ada yang mengatur. Ya, sehingga hujan nggak bisa kita prediksi kapan akan turun, kapan akan berhenti. Walaupun di kita ada namanya Badan Meteorologi dan Geofisika. Keren kan itu. Ya, BMKG. Ya. Ya, badan ini hanya bisa memperkirakan saja, tetapi tidak bisa memastikan. Hanya prediksi, begitu, ya. Kemungkinan saja, gitu, memperkirakan. Gitu.
Dan pawang juga nggak bisa mengendalikan. Ya, pawang nggak bisa mengendalikan itu, jangan terkecoh ya. Salah satu di antara tanda kebesaran Allah itu ya air hujan. Nggak bisa kita memastikan kapan turun. Ya, itu makanya itu ada lagunya kan, mendung itu tidak berarti hujan. Ya, belum pasti kalau udah mendung pasti hujan kan. Kadang udah mendung lama itu, yuk terang lagi itu. Tiba-tiba lagi terang-terangnya turun hujan. Ya terserah Allah, Allah yang menghendaki. Nah berarti ada yang mengendalikan turunnya hujan itu. Kalau tidak ada informasi dari Al-Quran, kita, akal manusia mungkin hanya sampai pada kesimpulan bahwa hujan itu ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, tapi tidak sampai pada informasi bahwa Allah lah yang mengatur itu. Jadi akal manusia mungkin hanya sampai pada ya ada yang ngatur nih alam gitu. Tapi untuk sampai pada siapa zat yang mengatur itu, nah itu butuh informasi tambahan. Karena akal manusia nggak bisa untuk menemukan itu. Nah makanya Allah sampaikan itu informasinya melalui kitab sucinya ini. Gitu. Karena informasi ini datang dari pencipta langit dan bumi, maka informasinya 100% benar. Karena Allah mustahil berbohong. Nggak ada hoax di Quran mah. Semuanya valid, semuanya benar, 100%. Nah ini makanya kita membaca tentang informasi dari Quran itu harus dengan penuh keyakinan. Ini yang benar, jangan ada keraguan. Makanya dari awal itu sudah diingatkan kan, zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu. Maka jangan ragu itu tentang keterangan-keterangannya, pasti benar. Lalu apalagi, lihat setelah air hujan itu turun, apa yang terjadi? Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka Allah menghidupkan bumi dengan air hujan itu setelah bumi itu mati, yaitu setelah kering. Coba, berbulan-bulan tidak turun hujan menyebabkan sungai kering, mata air kering, sehingga sawah pada kering, belah tuh tanahnya, gagal panen, nggak bisa panen karena belum jadi padi udah kering, ya, kebakaran di mana-mana sampai pada pecah tanahnya. Begitu turun air hujan, seminggu aja hujan, langsung hijau lagi kan, hidup lagi tuh bumi. Nah inilah yang dimaksud nih, apa yang terlihat dengan mata kita ya, itu adalah dalil, bukti tentang adanya hari kebangkitan. Dari mana? Bahwa zat yang berkuasa menghidupkan kembali bumi setelah bumi itu mati karena kering, tidak ada air, maka dia juga berkuasa menghidupkan kembali manusia setelah mereka mati. Itu apa susahnya akal kita menerima itu? Buktinya udah kelihatan kok. Iya.
Ya, setan lagi tadi ya yang berperan di situ untuk menjadikan kita ragu tentang adanya hari kebangkitan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengarkan pelajaran itu dengan perhatian ya, sehingga paham. Siapa maksudnya? Orang beriman. Ya, insya Allah bagi orang yang beriman apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini menambah keyakinannya tentang Allah, menambah keyakinan tentang adanya hari kebangkitan. Inna fi dzalik la ayah wadhihah ad-dallah atau ad-dilalah aqati'ah ala wujudihi ta'ala wa qudratihi. Bahwa semua yang disebutkan tadi adalah tanda kebesaran Allah yang jelas serta dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti yang menunjukkan keberadaan Allah serta kekuasaannya, juga menunjukkan ilmunya, rahmatnya. Kama huwa ayatun 'alal ba'tsi ba'dal maut, sebagaimana ayat itu juga adalah satu bukti akan kuasanya Allah membangkitkan manusia setelah kematiannya. Nah, yang menarik ayat berikutnya, lihat. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Wa inna lakum, wa inna dan sesungguhnya lakum bagi kalian, fil an'ami pada binatang ternak, pada hewan ternak, la'ibratan sungguh terdapat pelajaran. Hewan ternak itu apa? Hewan ternak yang disebut an'am itu yang dibolehkan untuk disembelih sebagai kurban. Nah, itu namanya hewan ternak, an'am. Apa dong berarti? Ada unta, ada sapi, ada domba, ada pula kambing. Ya, jadi berkaki empat semua. Itu yang disebut an'am. Ya, yang disebut an'am. Nih, kita lihat ya. Apa sih pelajarannya dari hewan ternak ini? Ya sebetulnya banyak. Tapi yang disebutkan di ayat ini ada satu yang mau disampaikan. Apa? Lihat. Nusqikum mimma fi butuni min baini farsi wa damin labanan khalisa. Kami memberi kalian minum dari sebahagian apa yang ada di dalam perutnya. Apa yang ada dalam perut kambing, perut sapi, perut unta itu? Min baini farsin wadamin, yaitu yang ada di antara kotoran dan darah. Apa yang bisa diminum oleh manusia yang keluar dari kambing, dari unta, dari sapi itu? Labanan khalison, susu murni, gitu. Saigon lisyaribin, yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya tanpa ada rasa darah, tanpa ada rasa kotoran. Nggak jijik kan kita minum susu? Oh. Apalagi baru memerah, masih hangat itu. Iya. Bagus. Jadi ini
yang bisa dimengerti oleh manusia ya, secara kasat mata dan secara spontan lah, secara lahir ya. Nggak harus meneliti dengan kajian ilmiah begitu, karena akal kita juga memahami yang ada di dalam perut binatang itu ya pasti ada darah, ada kotoran. Sebab semua itu keluar dari apa yang dimakan oleh binatang itu. Ya, apa yang mereka makan itu sebahagian jadi darah, sebahagian jadi kotoran kan? Dan ternyata ada yang jadi air susu. Siapa yang memisahkannya itu? Coba. Ya. Apa organ-organ dalam tubuh binatang itu otomatis begitu dengan sendirinya, atau ada yang membuat seperti itu? Ada yang mengatur? Ya, ada yang mengatur. Pastinya siapa? Allah. Ya. Jadi banyak tanda kebesaran Allah itu ya. Banyak. Bahkan di dalam tafsir Kementerian Agama, nih, sekaligus sebetulnya ayat ini menjadi isyarat pentingnya air susu, terutama manusia adalah air susu ibunya. Begitu. Jadi bahwa Allah itu memproduksi air susu di dalam tubuh binatang ternak di antara darah dan kotoran. Jadi Allah memproduksi susu yang bersih dan bergizi ya, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Luas rahmatnya. Bahwa secara ilmiah itu dapat dijelaskan bahwa itu pada namanya apa ya, buah dada binatang susu itu terdapat kelenjar yang berfungsi memproduksi air susu. Dan air susu ibu, coba lihat ya, air susu ibu itu apalagi air susunya tidak akan keluar sebelum dia punya anak. Iya kan? Mana ada yang perempuan ujug-ujug itu ada air susunya tapi dia nggak punya anak? Nggak ada ya. Cuma yang punya anak saja yang air susunya keluar itu toh. Nah, berarti kalau ada perempuan itu air susunya keluar, nah berarti dia sebetulnya punya anak itu ya. Karena Allah menjadikan itu untuk kebutuhan anak itu ya, kebutuhan anak itu. Bahkan ya, yang paling bagus buat anak bayi, buat bayi itu adalah air susu yang pertama itu kan, apa namanya? Nah itu. Bahkan kalau tidak dikeluarkan, waduh bahaya kan itu, bahaya. Dan nih Pak, Bu, kenapa penting ASI ini? Sebab susu formula itu tidak akan bisa menggantikan fungsi ASI. Ya mungkin hanya membantu, tetapi tidak akan bisa menggantikan. Sebab setiap hari Allah memproduksi air susu ibu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan si anak. Kan 2 tahun tuh disusuin. Jadi kandungannya beda-beda. Gitu. Kandungannya beda-beda. Disesuaikan dengan kebutuhan anak itu. Nah, makanya jadi ibu jangan malas menyusui. Ya. Gitu. Nah, ya, ini pesen gitu buat yang punya anak. Nah, bukan buat ibunya, ibunya mau kan udah lewat. Ya. Jadi buat yang punya anak gitu masih produktif, nah kasih tahu gitu ya. Jadi hanya ketika punya anak saja gitu. Ya. Kalau nggak ada anak mah
Itu mau disedot-sedot juga nggak akan keluar itu ya, air susunya itu ya, nggak akan keluar. Masya Allah ya, diatur sedemikian rupa itu. Nah, ya kalau itu bukan pengaturan Allah ya nggak mungkin. Nah, jadi ini semua adalah tanda kebesaran Allah untuk kita ya. Ya di luar itu juga banyak sebetulnya ya, dalam tubuh kita ini kalau kita mau renungkan ya, Masya Allah. Coba bayangkan Pak, tiap hari masuk makanan berapa banyak ke dalam perut, macam-macam kan? Tapi kan diproses terus di dalam, kita nggak tahu tuh di dalamnya kayak apa. Ada bakwan, ada surabi, ada bubur ayam. Tapi di dalam kan dipisah-pisah tuh, sesuai kebutuhan tubuh kita. Ada yang jadi darah. Terus sampahnya juga dipisah kan? Itu. Dan organ di dalam perut kita ini sudah punya sensor sendiri. Ketika itu sampah udah penuh, tiba-tiba saja kita merasa mules. Coba kalau manual Pak, lupa saya udah 2 hari ini nggak buang, ya Allah, penuh dong perut tuh ya. Ya otomatis itu tiap hari keluar. Iya ya, makanya sehat itu. Siapa itu yang mengatur begitu? Ya Allah. Makanya sebetulnya ya, kalau orang yang mempelajari anatomi tubuh manusia gitu sampai ke dalam-dalamannya, apalagi dia orang beriman terus baca Quran, makin mantep imannya itu ya, makin mantep imannya. Kita lanjutkan apa kesimpulannya sampai ayat 66 ini. Pertama, menjelaskan bahwa Allah berhak untuk bersumpah dengan dirinya dan dengan apapun yang Dia kehendaki di antara makhluknya. Kan banyak sumpah di Al-Qur'an tuh ya, dengan menyebutkan makhluk-makhluknya. Demi matahari, demi bulan, demi apa lagi? Demi waktu fajar, banyak sekali. Lalu yang kedua, menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul pada umat-umat terdahulu dan bahwa setan telah menghiasi amal perbuatan mereka sehingga menganggap baik amal perbuatan itu dan setan membiarkan mereka tersesat. Padahal yang mereka lakukan itu menyimpang. Itu namanya tazyin ya. Itu salah satu di antara upaya setan menjadikan manusia tergelincir itu adalah tazyin, menganggap baik perbuatan buruk ya, perbuatan dosa. Itu ya, sama seperti orang-orang yang sudah kena pengaruh LGBT, mereka nggak merasa salah, nggak merasa menyimpang, itu, iya kan? Yaitu tazyin setan itu. Itu bahkan dengan pedenya itu mereka memamerkan begitu apa yang menjadi keyakinan mereka. Bahkan di negara sendiri, di negara kita sendiri pun mereka meminta haknya kan, supaya diakui. Ya jangan sampai lah. Ketiga, menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menghibur beliau akan apa yang beliau hadapi, yangnya kelewat tuh, akan apa yang beliau hadapi berupa kelancangan orang-orang musyrik terhadapnya, sehingga Nabi menjadi tenang begitu. Yang keempat, menjelaskan peran penting Rasulullah SAW, yaitu menjelaskan apa yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya berupa wahyu dalam kitab sucinya.
Kelima, menjelaskan fungsi Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman yang mengamalkannya. Ya, insya Allah kalau buat orang beriman, Al-Qur'an ini adalah petunjuk kehidupan, ya, rahmat buat kita. Keenam, dalil akan adanya hari kebangkitan dan kehidupan yang kedua, karena kita hidup cuma 2 kali ya, nggak ada yang dapat bonus. Semuanya cuma 2 kali. Kalau yang mati suri itu belum mati, ya belum waktunya. Jadi belum sempat itu ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Yang mati suri gitu. Belum, Pak. Ya. Jadi jangan dikira dia udah dapat bocoran begitu ya. Yang pernah mati suri. Ya memang belum waktunya. Dan hidup itu cuma 2 kali. Pertama di dunia dan kedua nanti di akhirat gitu, setelah dibangkitkan. Apa dalilnya, buktinya? Adalah dihidupkannya kembali bumi setelah matinya. Bumi tempat kita tinggal ini. Maka zat yang berkuasa menghidupkan bumi setelah matinya tentu berkuasa menghidupkan kembali orang-orang yang mati setelah mereka tiada dan hancur. Ya, hancur kan badannya. Walaupun ada satu bagian yang tidak akan hancur dari tubuh manusia itu. Apa? Tulang ekornya. Walaupun dibakar, itu dikremasi, tetap selnya tetap hidup. Ya, inti selnya yang ada pada ekor itu nanti akan menjadi inti. Dari situ Allah akan kumpulkan lagi itu semuanya, bagian-bagian tubuhnya. Makanya nggak akan ketukar gitu. Pada saat dipasangkan kembali, mana tangannya, mana kakinya, ya nggak akan ada nanti saat dibangkitkan bapak itu lihat tangan, ini kayaknya bukan tangan saya deh. Nggak akan begitu, Pak. Ya, yes. Seperti semula gitu. Ya, keren. Ya kalau teknologi manusia saja begitu ya. Ya, sedemikian rupa bisa memproduksi seperti itu robot-robot itu. Nah, ya apalagi Allah. Teknologinya lebih canggih daripada manusia. Masa kita meragukan itu? Cukup jelas lah ya. Alhamdulillah, baru sampai ayat 66. Masih berapa ayat lagi ya? Masih panjang kan? 100? Wah, masih banyak dong. Separohnya ya. Separohnya. Setelah An-Nahl baru Al-Isra dulu, baru Al-Kahfi ya. Monggo silakan. Ya. Ya. Yang ditanyakan adalah ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang diperselisihkan itu adalah berupa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi. Mereka kan sangat menolak keras tentang itu. Karena sudah turun temurun itu diajari oleh nenek moyangnya. Ya, sehingga itu menjadi perselisihan. Dianggap ajaran yang baru ini. Itu terutama itu yang diperselisihkan oleh mereka ya. Nah, min apa allazi ikhtalafu fi, yang tadi ayatnya.
mana wa ma anzalna 'alaikal kitaba. Ini dia allazi ikhtalafu fihi itu minat tauhidi wasyirki, berupa ajaran tauhid dan perilaku syirik itu yang menyimpang, dan mereka enggak merasa menyimpang begitu. Karena alasannya apa? Ya kami mendapati nenek moyang kami kan seperti itu. Kan begitu di ayat lain. Kami cuma mengikuti itu aja. Dan mereka lebih kuat berpegangan, berpatokan pada nenek moyangnya. Itu. Sama di kita juga begitu. Ya. Di kita juga sama. Itu. Lebih takut begitu melanggar sesuatu yang diyakini secara turun temurun, takut kualat, lebih takut kualat daripada dosa melanggar agama. Ya, makanya larungan itu masih tetap dipertahankan. Itu seperti itu contohnya tuh, ya, masih tetap dipertahankan. Tafsir lain yang diperselisihkan itu adalah minad dini wal ahkam, yaitu berupa tentang ajaran agama serta hukum-hukum yang ada. Akan terjadi perselisihan ya tentang hukum-hukum dalam agama pun. Yaitu maka yang menjelaskan itu, perselisihan itu ketika Nabi masih ada, ya Rasulullah yang menyelesaikan perselisihan itu. Ya termasuk hal yang diperselisihkan itu adalah ya tentang kehidupan akhirat. Nah ini kan juga kuat sekali penentangannya gitu. Nah maka kalau tidak hadir Rasul untuk menjelaskan, itu bisa banyak yang menentang. Bahkan hari ini pun kan mungkin banyak orang yang gak percaya ya. Seperti itu. Kita cukupkan dulu sementara. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.